Teman-teman, aku nak ngantuk. Ini Mika bilang laga ya. Mencari kayu ke teberong. Niat hati nak membelah. Selamat pagi kurang belitong. Saya bertutur semoga berkah. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maida Rida Nababan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Belida. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hidup pasang-pasang pengembara yang bernama Datuk Lonten dan istrinya. Konon kabarnya, Lonten dan istrinya berasal dari Pulau Kalimantan. Mereka berlayar dan berlabuh di Pulau Belitung, lalu singgah dan menetap di daerah yang sekarang bernama Dusun Batu Belida, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Besar. Nah teman-teman, Mika pernah ke sana? Semoga lain waktu kita ke sana ya. Di daerah itu memiliki pesisir pantai yang indah, laut yang kaya, serta tanah yang subur. Mereka membangun perkampungan dan rumah tempat tinggal. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tenang dan berkecukupan. Mereka hidup dari hasil berladang, membuka lahan baru, dan ke laut untuk mencari ikan sebagai lauk pauk. Perkampungan tempat Datuk Lonten tinggal tak jauh dari muara sungai. Sungai itu dimanfaatkan mereka untuk minum, mencuci, dan segala keperluan sehari-hari. Pada suatu hari, saat istri Datuk Lonten mencuci di sungai, nampak dari kejauhan di tengah laut berdirilah sebuah kapal. Jika dihitung jumlah kapal tersebut ada 7 buah kapal. Istri Datuk Lonten terkejut bukan kepala. Ia pun bergegas pulang untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya. Datuk Lonten sedang asik meraut bambu untuk membuat bubu. Teman-teman, Mika tahu ke apa itu bubu? Bubu toh alat penangkap ikan. Istri Datuk Lonten pun berteriak memanggilnya. Kesana tuh, sembari menunjuk ke arah lautan. Nampak 7 buah kapal yang mendekati bibir pantai. Datuk Lonten pun mengambil pedangnya dan menyuruh istrinya ke belakang. Dengan gagahnya Datuk Lonten menyambut ke-7 kapal tersebut. Setelah sampai di pantai, Datuk Lonten terkejut. Ternyata kapal tersebut milik Lanun. Teman-teman, tahu ke apa itu Lanun? Lanun toh bajak Lanun. Ketiga orang Lanun yang merupakan pemimpin menyapa Datuk Lonten. Datuk pun mengajak ketiga Lanun tersebut untuk bertamu ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Datuk Lonten mempersilahkan ketiga tamunya untuk masuk ke dalam rumah dan ingin bertanya apa maksud tujuan mereka datang ke tempat itu. Lanun, apa maksudkan tujuan Mika datang ke sini? Salah satu seorang Lanun pun menjelaskan apa maksud dan tujuan mereka. Maksud kami ke sini tuh, kami tuh gak bosan tuh berlayar. Kami tuh tidak bosan tuh di laut. Mun dapat izinnya, gua ketuk kami tinggal di sini suat. Datuk Lonten lama berdoa. Ia tak kunjung menjawab pertanyaan Lanun tersebut. Dalam firasat Datuk Lonten, Lanun bukanlah orang baik. Lanun itu perompak yang sering membuat onar di lautan. Saat Datuk Lonten merenung, istrinya pun masuk untuk menyediakan hidangan berupa nira kelapa dan menggalu yang diambil dari ume Datuk sendiri. Karena Datuk Lonten sering ume menanam menggalu dan menyadap nira kelapa. Apakah yang menyediakan hidangan ini anak Datuk? Tanya salah satu seorang Lanun. Uko
Siapa itu? Laga, istri Datuk mendengar ucapan itu bergetar tangan Datuk Konten menahan emosi. Namun Datuk Konten tetap tenang dengan situasi itu dan membuka suara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tak kuat tinggal sini, tapi pun hanya suat aku di sini. Datuk Konten dengan tegas dan penuh riawan. Makasih Datuk, begitu kami pergi dulu ya ke atas kapal, nak beritahukan kawan kami yang di atas kapal. Silakan. Akhirnya rombongan tersebut meninggalkan rumah Datuk pun memanggil istrinya. Hai istriku, jika ada sesuatu hal yang tak baik dilakukan oleh lalu-lalu itu, beritahukan kepada Datuk. Iya Datuk, jawab istrinya. Akhirnya rombongan tersebut menetap di daerah itu. Mereka membangun gubuk yang beratakan daun kelapa dan berdinding dan berlantai dengan kulit batang gelap yang banyak dipakai oleh masyarakat pesisir. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tak terasa sudah bulan-bulan tersebut menetap di daerah itu. Mereka beraktivitas seperti masyarakat lokal. Mereka cukup baik dan diterima oleh masyarakat setempat. Ketiga orang lalu yang merupakan pemimpin sering berkunjung ke Datuk Lonten, sehingga hubungan Datuk Lonten dan Lalu semakin hari selalu baik. Pada suatu hari, Datuk Lonten pergi ke suatu tempat guna memperdalam ilmu kanuragana ia miliki. Sebelum berangkat, Datuk Lonten beramanat kepada istrinya. Hai istriku, jika ada sesuatu hal yang tak baik dilakukan oleh lalu-lalu itu, beritahukan kepada Datuk dengan ilmu kanuragana yang kau miliki. Iya Datuk, jawab istrinya. Ternyata istrinya bukan orang biasa. Istri Datuk Lonten memiliki ilmu kesaktian yang hebat, namun tidak diberitahukan oleh lalu-lalu itu. Selanjutnya, Datuk Lonten pun berpamitan kepada lalu-lalu itu. Hai lalu sahabatku, aku titipkan istriku kepada kalian bertiga. Jaga baik-baik sampai aku kembali. Iya Datuk, jawab ketiga anak tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tak terasa sudah 3 bulan Datuk Lonten meninggalkan istrinya di rumah. Semua berjalan seperti biasa. Namun beberapa hari terakhir, keberanian itu tak baik kepada istrinya. Lalu tersebut sering menggoda istrinya. Maklum, istri Datuk Lonten memang sangat cantik. Selagi lalu itu belum keterlaluan dan menyakitinya, anggap itu hal biasa. Namun beberapa hari terakhir, sikap dan kepada istrinya. Ia karena sudah tidak tahan lagi, istri Datuk Lonten melakukan itu kepada suaminya dengan ilmu kanuragana ia miliki. Mendengar laporan dari istrinya, Datuk Lonten marah besar kepada ketiga yang sudah dianggapnya sahabat. Dengan ilmu kesaktian Datuk Lonten miliki, hanya dengan sekejap mata, Datuk Lonten sudah sampai di rumah. Datuk, secepat ini Datuk sampai di sini? Tanya istrinya terkejut. Ya istriku, tidak sia-sia aku memperdalam ilmu kanuragana aku miliki. Sekarang aku semakin sakti mandraguna. Istriku, apakah benar yang kau katakan bahwa sikap lalu itu tak baik terhadap dirimu? Iya Datuk, jawab istrinya. Akhirnya kami pergi mencari ketiga tersebut. Setelah mencari ke sana, Datuk pun bertemu dengan ketiga tersebut. Dengan suara yang menggelegar, Datuk memanggil mereka. Hoi Lalu, dasar tidak beruntung, kau apakan istriku? Kami tak apa-apa istri Datuk, kami melakukan sesuai Datuk suruh. Berbula, sekarang rasakan ini. Datuk pun menerjang dan mengeluarkan segala ilmu kesaktian yang ia miliki. Akhirnya terjadilah perkelahian 3 lawan 1. Perkelahian itu dilakukan tak henti siang dan malam. Ternyata ilmu yang dimiliki Lalu cukup hebat, hingga Datuk Lonten dibuat kewalahan oleh ketiga tersebut. Datuk Lonten terjengkang. Beberapa tombak dihantam dengan maut. Mampus kau Datuk. Ya Lalu sampai tertawa lebar. Datuk belum tahu siapa kami sebenarnya. Kami Lalu, raja penguasa lautan yang tak terkalahkan. Ayo Datuk, segala ilmu kesaktian yang kau miliki. Kami tak takut kan kau Datuk?
Mendengar ucapan itu, Datuk semakin yakin bahwa memang Han tersebut sering menggoda istrinya. Datuk pun berkata, "Kalau tahu sabtu Datuk Monten sebenarnya," ucap Datuk Monten. Berikutnya memancar cahaya berkilau bagaikan emasan dari telapak tangannya dan bagaikan laser yang memancar cepat ke arah Han. Namun serangan itu dapat dihindari oleh Lani, dan serangan itu pun terkena pohon kelapa. Dan berikutnya pohon kelapa itu meroboh. Ketiga orang itu terkejut melihat kehebatan ilmu yang dimiliki Datuk Monten. Beberapa sudah naik ke atas kapal untuk siap-siap angkat layar bila situasi memburuk. Namun Datuk Monten terus menyerang ketiga tersebut dengan pedang. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Nani. Namun Datuk Monten terus menyerang. Akhirnya Lan tersebut kewalahan hingga tak sanggup lagi melawan Datuk Monten. Mereka pun berlari menuju kapal. Namun Datuk Monten tidak membiarkan itu terjadi. Dikejarnya ketiga Lan tersebut. Ketujuh kapal tersebut ternyata sudah angkat layar hingga ketiga Lan tersebut kebingungan kemana mereka harus melarikan diri. Datuk Monten tinggal beberapa tombak di belakang mereka. Mereka pun melihat sebuah batu besar yang berada di muara sungai. Dengan ilmu kesaktian yang mereka miliki, masuklah ketiga Lan tersebut ke dalam batu. Mereka berniat bersembunyi di kejaran Datuk Monten. Datuk Monten pun mengetahui persembunyian mereka. Dengan ilmu pedang yang Datuk Monten miliki, Datuk pun berkata, "Hai Lani, keluarlah, kau tak bisa lagi lari dariku." Namun Datuk Monten tidak mendapat jawaban apa-apa. Habislah kesabaran Datuk Monten. Datuk pun mengambil pedang dan membelah batu besar itu. Dalam batu besar tersebut keluarlah tetesan darah yang tak lain adalah darah Lan tersebut. Datuk Monten pun puas karena telah mengalahkan dan membunuh Lan tersebut. Bentuk belahan yang diberi Datuk Monten memiliki satu belahan tegap dan condong ke laut lepas menyerupai bentuk lidah. Kata lidah dalam bahasa Bentong adalah lidah, dan tepat Datuk Monten 3 lidah lain disusun batu lidah. Sampai sekarang batu tersebut masih ada dalam posisi tegak. Jika kita berkunjung menurut dukun kampung memiliki pantangan tersendiri, yaitu dilarang mengotori area batu, dilarang membuang air kecil atau air besar, dilarang berbicara kasar, karena konon katanya batu tersebut masih dijaga oleh para Lani. Garis keturunan Datuk Monten masih dapat jumpai sekarang yang bernama Siadang dan anak cucu cicitnya. Maka Datuk Monten sekarang berada di Temyang Birah, Kecamatan Simpang Pesak. Nah teman-teman, aku pulang ke Bupanto lagi. Pergi ke laut nangkap ikan pari. Ke Umeng masakan emak. Cerita saya cukup di sini. Semoga kita berjumpa esok kan ibu bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Uli, tepuk tangan untuk Uli. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, nomor 58.